Pemirsa, selamat berjumpa dengan program video dan televisi pembelajaran Universitas Negeri Surabaya. Seperti yang kita ketahui, bahwa program video dan televisi pembelajaran memiliki dua bahasa, yaitu bahasa audio dan bahasa visual. Kali ini kami akan membahas mengenai bahasa visual yang berupa ukuran serta gerakan visual, yang bertujuan untuk agar Anda memahami mengenai bahasa visual dan jenis-jenis serta fungsi dari ukuran dan gerakan visual. Dengan begitu, Anda akan mudah untuk membuat proyek visual. Selanjutnya, mari kita ikuti pembahasan pertama mengenai ukuran visual. Ukuran visual, atau sering juga disebut dengan jenis shot, merupakan batasan besar kecilnya pengambilan objek. Setiap jenis ukuran visual mempunyai makna atau fungsi yang berbeda-beda. Ukuran gambar ini disebut dengan very long shot atau disebut juga extreme long shot. Penekanan visualisasi terletak pada penggambaran daerah yang luas. Objek-objek dalam frame very long shot merupakan bagian dari keseluruhan. Long shot menampakkan atau menginformasikan setting dan objek lain di sekitarnya. Misalnya kerumunan orang atau benda-benda lain di sekitar gedung. Kedua objek tersebut penekanannya berimbang dan sama pentingnya. Full shot menampakkan objek utuh secara keseluruhan. Fungsi shot ini untuk memvisualisasikan aktivitas seluruh bagian objek. Knee shot merupakan pengambilan gambar dari atas kepala sampai lutut. Fungsi shot ini adalah sama dengan full shot, yang membedakan adalah batasan shot tersebut. Medium shot menunjukkan setengah bagian dari objek atau dari atas kepala sampai pinggang. Fungsi shot ini untuk menggambarkan aktivitas atau ekspresi sebatas pinggang, sehingga informasi setting atau latar belakang tidak ditekankan. Close up dari atas kepala sampai dada untuk menunjukkan aktivitas dengan penekanan bagian tertentu dari objek. Big close up. Ukuran gambar ini adalah bagian dari close up untuk menunjukkan aktivitas dengan penekanan pada ekspresi wajah. Very big close up atau extreme close up digunakan untuk menggambarkan detail bagian tertentu objek. Pemirsa, itu tadi bahasan mengenai ukuran visual. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai gerakan visual. Berikut penjelasan dari gerakan visual. Gerakan visual. Gerakan visual adalah terjadinya perubahan gerak atau bergantian gambar dari satu sub ke sub yang lain. Gerakan atau perubahan visual ini diperlukan untuk menyusun kontinuitas gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Selanjutnya akan diuraikan masing-masing gerakan visual serta fungsinya. Gerakan primer, yaitu gerakan yang terjadi di depan kamera. Ini merupakan gerakan dari pemain. Kamera tampak tidak bergerak sedangkan pemain dinamis bergerak. Fungsi gerakan visual ini adalah melingkupi arah gerak dan dengan sendirinya, ukuran-ukuran visual terbentuk dari pemain itu sendiri. Gerakan sekunder. Perubahan gambar terjadi karena gerakan kamera. Misalnya, pan, tilt, zoom, dolly, track, dan crane. Gerakan ini disebut panning. Kamera menoleh horizontal, kiri maupun ke kanan, untuk menghubungkan satu objek dengan objek yang lain secara horizontal. Bila kamera menoleh ke kanan disebut pan right, dan bila kamera menoleh ke kiri disebut pan left. Tilting, kamera mengarah vertikal ke atas ataupun ke bawah. Gerakan ini untuk menghubungkan satu objek dengan objek yang lain secara vertikal, sehingga visualisasi menjadi lebih detail. Apabila kamera mengarah dari bawah ke atas disebut tilt up. Sebaliknya, bila kamera mengarah dari atas ke bawah disebut tilt down. Zooming mempunyai kesan mengajak penonton untuk melihat objek luas ataupun lebih menyempit dari tempat ia berdiri disebut zooming.
bila gambar dari lebar dan menyempit. Dan sebaliknya, bila gambar dari sempit kemudian melebar. Visualisasi ini disebut dollying. Dollying mengajak penonton ikut bergerak mendekati atau menjauhi objek. Disebut dengan dolly in bila kamera mendekati objek. Disebut dolly out bila kamera menjauh objek. Gerakan ini disebut dengan tracking, memiliki kesan seolah penonton bergerak ke kiri dan ke kanan. Disebut track left bila kamera bergerak ke kiri. Bila kamera bergerak ke kanan disebut track right. Crane adalah menggerakkan kamera dengan menggunakan alat penyangga crane. Dipergunakan untuk menggunakan sudut pengambilan crane up atau high angle. Dan bila bergerak ke bawah disebut dengan crane down atau low angle. Gerakan tersier merupakan perubahan gambar yang terjadi karena proses editing atau dapat pula penggunaan beberapa kamera melalui mixer video atau proses mixing. Yang termasuk dari gerakan visual ini adalah cut, fade in, fade out, dissolve, superimpose, dan macam-macam efek lainnya. Cutting merupakan perubahan gambar secara tiba-tiba digunakan untuk perubahan atau perpindahan gambar tanpa selah. Fade in bermula-mula dari blank, kemudian perlahan-lahan gambar tampak seperti normal, sering digunakan untuk mengawali program. Fade out, gambar dari normal, perlahan-lahan menghilang. Fade out sering digunakan untuk mengakhiri program. Dissolve merupakan perubahan atau pergantian gambar dari satu gambar ke gambar yang lain. Secara perlahan-lahan digunakan untuk menyatakan hubungan erat dua buah gambar. Superimpose adalah perpaduan dua gambar atau lebih dalam satu frame. Misalnya, seorang presenter dengan superimpose tulisan identitasnya. Efek merupakan visualisasi variasi sebagai perubahan tambahan pada gambar. Penggunaan efek visual akan menambah nilai lebih pada satu program selama tidak mengganggu pesan yang kita sampaikan. Nah, itu tadi bahasan mengenai ukuran dan gerakan visual. Untuk lebih jelasnya, kami akan menampilkan mengenai kesimpulan dari subbahasan kami kali ini. Pemirsa, usai sudah pembahasan kami kali ini mengenai bahasa visual. Semoga tayangan kami dapat memberi manfaat untuk membuat proyek visual. Terima kasih.